online. Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon di nomor 0821 3333 9440. Tapi sebelum itu pendengar, saya ingin memutarkan ada potongan pasar digital yang sudah dihimpun oleh rekan reporter kami, Kiswanti Ruslia. Pemerintah Kota Makassar terus menggenjot perekonomian kembali meningkat. Salah satunya, menyosialisasikan sistem pembayaran secara digital di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Pejabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya, Samsul Bahri, mengatakan, pasar merupakan salah satu objek penggerak perekonomian di daerah, sehingga pihaknya bekerja sama dengan perbankan termasuk Bank Indonesia untuk menyasar para pedagang menggunakan aplikasi KRIS. Dikatakan, selain dapat digunakan sebagai alat transaksi jual-beli, manfaat lain dari aplikasi tersebut yakni masyarakat dapat melihat harga bahan pokok atau barang yang akan dibeli antara pasar satu dengan pasar yang lainnya. Kemudian dapat mengurangi tingkat kebocoran penyalahgunaan di petugas pasar. Di aplikasi ini juga dalam manajemen pengolahan pasar mengurangi tingkat kebocoran penyalahgunaan wewenang di petugas-petugas di unit pasar. Karena dia langsung masuk ke rekeningnya. Tidak ada lagi istilahnya bisa disimpan-simpan atau tercecer keamanannya. Kalau misalnya petugas kolektor saya menagih dalam bentuk istilahnya manual, adalah saya tercecer uangnya, resikonya ada keamanan. Nah, kalau dia dalam bentuk aplikasi, masuk aplikasi. Paling dalam transaksi ini kan kalau ada kelemahan servernya yang istilahnya terganggu misalnya, paling kan seperti itu. Tapi saya yakin semua akan berjalan dengan normal. Ditambahkan, untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya akan meresmikan Pasar Kampung Baru sebagai pasar percontohan digitalisasi pasar pada 13 Desember mendatang. Pendengar, digitalisasi pasar yang akan berlangsung, dan sebagai awal untuk wilayah Makassar akan ada pasar baru yang akan menjadi pasar percontohan. Dan tentunya bersifat pembayaran juga berbentuk digital, pendengar. Dan dari informasi yang telah Anda dengarkan bahwa akan ada sedikit ada seperti bentuk aplikasi yang bisa Anda gunakan dan bisa membandingkan antara pasar satu dengan pasar yang lain untuk masalah harganya. Karena seperti yang kita tahu ada beberapa pasar tradisional yang ada di Makassar, dan menurut saya itu suatu bentuk yang menarik. Jadi dari rumah mungkin Anda sudah bisa berbelanja, tinggal mungkin akan ada kurir atau seperti apa, atau mekanismenya akan seperti apa. Mungkin nanti akan ada di dialog bersama dengan rekan saya Ramadhani dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dari line telepon 0821333440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Wibi. Pak Wibi. Ya. Pak Wibi, apa kabar hari ini, Pak Wibi? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Pak Wibi, bagaimana kalau disuruh pilih, lebih pilih pasar tradisional atau pasar digital atau pasar online nih maksudnya? Saya memilih pasar tradisional. Tradisional, kenapa, Pak? Ya, kalau di sini kan masih bisa tawar-menawar. Dan kita akrab dengan penjual. Iya, ada ikatan emosional gitu ya? Iya. Kalau yang online atau yang di paksaan itu tidak ada kita rasa keakraban begitu. Iya. Karena sudah beli lah kita. Iya. Tapi kalau di pasar tradisional kita saling mengenal. Banyak kita punya kenal di pasar tradisional. Apalagi kalau kita punya langganan. Iya. Nah, dan juga masih bisa tawar-menawar. Memang pasar tradisional itu memang ya terkesan jorok ya. Iya. Atau kalau musim hujan begini, cek di jalan apa segala macam. Iya. Di saat pandemi begini lah, kadang-kadang saya lihat tidak ada jaga jarak. Iya, betul ya. Tapi yang terpenting saya tetap memilih pasar tradisional. Karena Pasar banyak tradisional. teman saya di situ, penjual yang terkenal sekali. Oh begitu. Banyak Jadi sama tinggal. Enggak mungkin. berarti memang lebih ke ikatan emosional yang dijaga ya. Iya. Iya. Itu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Wibi. Pak Wibi baru saja bergabung di Makassar, lebih memilih pasar tradisional karena mungkin lebih ke ikatan emosionalnya tuh ada, karena bisa berinteraksi. Selain itu juga masih bisa tawar-menawar. Kalau misalnya mungkin sudah berbentuk digital, itu kan mungkin akan tidak ada tawar-menawar lagi, harganya sudah pas seperti itu. Mungkin akan jadi seperti itu. Atau seperti apa ke depannya? Saya coba angkat kembali line telepon Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya. Ya, Irsan. Iya, selamat pagi. Ini dengan siapa? Dengan Abdullah Sewang. Abdullah Deng Sewang. Sehat saja Ki Pak? Alhamdulillah sehat, walafiat izin Allah. Iya. Pak Abdullah Deng Sewang, Ya, lebih memilih pasar tradisional atau pasar online? tradisional dong, Kenapa dong? karena murah-murah. Karena murah-murah. Tapi ini pasar digital atau pasar online, ini juga konsepnya sama Ji, Pak Abdullah Deng Sewang. Jadi pasar tradisional yang menerapkan sistem online juga. Jadi bisa bayar, ada juga aplikasinya ceritanya pedagangnya. Jadi tetap ada pasar Iya. tradisionalnya. Kalau tradisional bisa bebas memilih barang. Oh iya betul, iya betul bisa, betul. Bisa apa namanya? Bisa dipegang langsung semua barang-barangnya. Iya, bisa juga langsung ke barang-barangnya dan kita akrab sama penjualnya juga. Iya betul, iya. Iya. Tapi kalau Pak Abdullah Deng Sewang biasa langganan di pasar mana ini? Ya, Pak Bambaing lah. Pak Bayang-Bayang ini yang paling dekat. Iya. Pak Bambaing sama apaan Pasar Maricaya. Pasar Maricaya. Iya. Jadi memang lebih suka karena ada ikatan emosional juga. Ada dong. Ada langganan-langganannya juga ini. Ada. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Abdullah Deng Sewang? Iya, kalau kita mau kenal barang-barang Iya. yang kita mau pilih, mau memilih suka yang mana yang disuka, ke pasar tradisional Iya. pasti. Mm-mm. Iya, supaya di sana kan banyak macam barangnya. Iya. Iya, dan semuanya murah-murah gitu. Murah-murah Ji juga di. Murah-murah aja. Iya. Oke Pak Abdullah Deng Sewang, terima kasih banyak pagi-pagi sudah bergabung sama kita. Oke deh, Irsan. Iya. Irsan siapa lagi? Irsan Lipit. Lipit itu apa itu? Lipit itu kayak apa di? Namanya Irsan, panggilannya Irsan waktu SMA sampai sekarang. Oh. Iya, kayak nama panggilannya teman-teman. Jadi panggilan. iya, nama panggilan, akrab. nama akrab betul. Iya, nama akrab. Oh, Jadi dipakai sampai sekarang. Irsan Lipit. Iya. Jadi kalau umpamanya teman-teman SMA-nya pasti dibilang Irsan Lipit, mana kok? Betul sekali Pak Abdullah Deng Sewang. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Abdullah Deng Sewang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali bukan membahas namanya Irsan ya, membahas tentang pasar tradisional, lebih memilih pasar tradisional atau pasar online. Pendengar, silakan untuk berpartisipasi line telepon kami di nomor 0821 3333 9440. Telah bergabung tadi ada Pak Wibi dan juga Pak Abdullah Deng Sewang. Saya coba berpartisipasi kembali bersama Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Zidan di Pindrang. Zidan di Pindrang. Iya. Iya. Zidan. Kalau Pak, saya itu, iya, kenapa Pak Zidan? Silakan. kalau saya itu lebih pilih pasar tradisional. Kenapa Pak Zidan? Kalau online kan lebih biasanya simpel. itu kalau pasar online, biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat Iya. dia diantar. Oh iya. Biasa pernah saya beli barang toh. Kalau fotonya saya lihat, pokoknya bagus sekali. Setelah sampai, barangnya ada yang sobek-sobek lah. Iya. Tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Iya. Jadi mending. Makanya saya itu lebih suka pasar tradisional. Karena barangnya juga bisa dilihat. Kalau barangnya bagus, kita ambil. Kalau online gitu, cuma fotonya kita lihat toh. Iya, betul. Tidak bisa dipegang. Iya, betul. Tapi kalau pasar tradisional bebas kita milih, lihat kualitasnya. Kalau cuma foto, kadang-kadang itu foto bisa menipu ya. Kita ditipu sama foto. Ada Tommy lagi diskonnya kalau kenal sama Pak anunya. Iya. Pak Dagana. Iya. Oke, iya, terima kasih banyak Pak Zidan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zidan di Pindrang lebih memilih pasar tradisional juga karena punya pengalaman mungkin belanja online di e-commerce, di
toko-toko online yang ada, yang konsepnya bukan pasar ya, konsepnya dia memang toko, itu katanya tidak sama antara foto dan juga barang yang sampai. Nah, bagaimana sih konsep dari pasar online ini sendiri? Mungkin nanti bersama rekan saya Ramadhani di pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi akan berdialog dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tapi dari liputan berita yang dihimpun oleh reporter kami Kiswanti Ruslia, tadi ada pasar tradisional yang dikemas secara online. Jadi tetap ada pasarnya, tapi mungkin pedagang-pedagangnya juga sudah punya aplikasi untuk bisa menangani belanja-belanja secara online. Jadi Anda dari rumah bisa langsung request barang-barang dari pasar-pasar, barang-barang yang ada di pasar tersebut. Cuman memang pastinya akan ada pengikisan menurut saya dari hal-hal seperti tadi. Ada dekatan emosional yang mungkin akhirnya berkurang karena sudah tidak berketemu secara langsung dan sebagainya. Saya coba ngobrol kembali bersama Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Irsan. Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Junaidi di Nuri Baru. Pak Junaidi. Ya. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah Irsan sehat. Pak Junaidi bagaimana kabar? Tak sehat saja Ki? Iya, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Pak Junaidi. Ini pagi di Poropat pasar dibahas, di Poropat juga pasar dibahas. Betul, iya. Begini Kak Irsan. Iya. Karena saya juga biasa ke pasar kalau pagi. Iya. Situ ke mencari nafkah. Iya. Di pasar, kadang-kadang di pasar di sini Raja Wali, Pamos. Pasar Lete. Iya, pasar Lete ada pasar Lete. Iya, pasar Lete. Iya, ada juga pasar Pamos. Oh iya, Pasar itu namanya di situ apa sih namanya? Saya lupa namanya sih. Jelas saya pasar Pamos saya tahu. Iya. Pasar Hartak. Kalau malam senggol. Kalau malam senggol, betul, iya. Saya tuh di sana kalau pagi tuh di sana menyanyi. Iya. Itu sangat mendapat rezeki. Iya. Kalau misalnya itu pasar tradisional dirubah menjadi pasar online. Iya. Itu sangat-sangat susah. Sangat susah. Iya. Sangat-sangat susah. Karena kita ini masyarakat rendah. Tidak bisa pakai online. Apalagi yang orang tua. Iya. Iya, apalagi orang tua tidak bisa online. Ya. Apalagi pedagang biasa kebanyakan memang agak berusia. Apalagi kalau pedagang kebanyakan orang tua. Betul, iya. Iya, jadi sangat susah. Kalau saya tidak setuju. Iya. Tidak setuju kalau misalnya di pasar tradisional dirubah menjadi pasar online. Iya. Karena pemerintah juga harus memikirkan ini ke depannya tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah pasar misalnya. Iya. Pasar Hartako. Iya. Dirubah menjadi online. Tidak bisa kersang. Iya. Tidak bisa kersang karena kebanyakan di situ orang tua menjual. Oh iya. Jadi, itu saya setuju kersang kalau pasar online. Pasar tradisional dirubah jadi pasar online. Dirubah menjadi pasar online. Pasar online. Iya. Begitu. Oke deh Pak Junaidi, saya tangkap maksud tak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Nuri Baru itu diapit juga beberapa pasar memang. Ada pasar Lete sekitar situ, juga ada tadi dekat juga pasar Senggol kalau malam hari. Ada kayaknya juga pasar sekitar situ, saya lupa tadi Pak Junaidi sudah sebutkan, memang ada pasar-pasar kecil sekitar situ memang yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Kembali line telepon berdering 0821 3333 9440. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersemangat Selamat sekali. pagi, Bung.
Selamat pagi dengan Bapak siapa di mana? Iya, selamat akhir pekan juga buat Bapak. Iya. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Arjuna, Bung Irsat di Baruga 2. Pak Arjuna di Baruga 2. Kalau saya pribadi, Bung, Iya. dikondisikan saja, Bung. Dikondisikan saja. Iya. Kalau sekiranya ada peluang ke sana, Ke pasar langsung. ke pasar, Iya. biar puas memilihnya. Betul. Dan di sana kan tersedia lebih banyak, Bung. Iya. Pilihannya Bung. bisa dipilih langsung. Iya. Betul. Semangat pagi, Bung. Siap, Iya. selamat pagi juga untuk Bang Arjuna di Baruga 2. Sesuai dikondisikan saja. Kalau banyak waktu silahkan datang ke pasarnya. Tapi kalau memang tidak ada waktu bisa pesan lewat online. Iya, itu pendapat dari Bung Arjuna di Baruga 2. Terima kasih banyak Bung Arjuna. Tentunya penelpon yang lain akan bisa berpartisipasi. Nomor telepon 0821 3333 9440. Banyak kekhawatiran di masyarakat akhirnya yang muncul dari opini-opini masyarakat tadi. Seperti tadi dikhawatirkan banyak pedagang-pedagang yang memang berusia lanjut atau berusia sudah agak senja yang memang berjualan, yang masih aktif berjualan untuk mencari rezeki, dan ditakutkan kalau misalnya ada aplikasi untuk online akhirnya akan menyusahkan pedagangnya sendiri. Itu pendapat dari Pak Junaidi. Nah, tentunya banyak juga pendapat-pendapat dari pendengar-pendengar kita, pendengar-pendengar setia kita yang terus mendengarkan di 94,4 ataupun bungat lewat RRI Playgo. Banyak yang berpendapat bahwa lebih suka pasar tradisional karena memang ikatan emosionalnya yang ada. Bisa tawar-menawar, ada ngobrol-ngobrolnya bersama dengan pedagang, dan juga ada bentuk kepercayaan tersendiri. Seperti kata Pak Zidan ya di Pinrang tadi. Punya pengalaman yang mungkin kurang enak saat berbelanja di e-commerce. Takutnya kalau misalnya belanja sama di pasar online nantinya, barang di fotonya kayaknya tomatnya masih segar, pas datang tomatnya kenapa agak layu-layu begitu ya. Mungkin itu akan ada sedikit kekhawatiran dari para pengguna nantinya. Tapi tentunya di jam 9 nanti pendengar, jam 9 hingga jam 10 ada rekan saya Ramadhani yang akan menemani Anda di dialog, bercerita dan juga mengobrol dengan narasumbernya kita, berdialog dengan narasumbernya kita yang berkompeten untuk membahas tentang pasar tradisional atau pasar digital. Terus dengarkan kita di 94,4, ada 2 lagu akan menghibur Anda terlebih dahulu. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, ku buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, ku buatku jatuh terus jatuh ke
kau buatku jatuh terus. Dari jatuh ke hati, jatuh cinta, ku melihat ada bayangnya. Jatuh terus, jatuh ke hati, jatuh ke hati. Dari matamu, jatuh cinta, ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus. Dari mata kau buatku jatuh ke hati. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
terikat waktu. 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Kembali pendengar bersama Irsan Lipit menemani Anda tentunya di Lintas Makassar Pagi. Edisi hari ini Sabtu 11 Desember 2021. Pendengar, bersama Anda yang Irsan Lipit menemani di dialog kali ini, bukan dialog ya, di opini publik ya. Opini publik kali ini, dan Anda boleh beropini. Apakah Anda lebih memilih pasar tradisional atau pasar online? Kira-kira kenapa ini pendengar untuk memilih pasar tradisional atau pasar online? Tadi sudah ada beberapa pendengar-pendengar yang telah berpartisipasi bersama kami. Ada Wibi, ada Deng Sewang, ada Abdullah Deng Sewang, terus juga ada Zidan, ada Junaidi juga, dan juga ada Arjuna ya di Baruga 2. Pendengar yang lain tentunya boleh berpartisipasi juga lewat line telepon 0821 3333 9440. Anda lebih memilih pasar tradisional atau pasar online, pendengar? Nah, perlu digarisbawahi bahwa pasar online yang dimaksud di sini bukan mungkin seperti e-commerce atau yang biasa Anda menggunakan aplikasi berwarna orange atau berwarna hijau, pendengar ya, yang cukup laris di Indonesia. Tapi ini konsepnya berbeda. Jadi ini konsepnya pasar, di mana pasar ini juga nanti akan melayani pembayaran secara digital dan juga melayani pemesanan secara digital. Itu yang Irsan tangkap dari kutipan berita yang dihimpun oleh reporter kami Kiswanti Ruslia. Jadi kalau misalnya Anda mungkin lagi tidak bisa keluar rumah atau Anda sibuk, Anda dari kantor ingin mendapatkan barang-barang segar seperti mungkin daging ayam, daging sapi, sayur-sayuran yang ingin Anda beli dari pasar tradisional dekat rumah Anda, nah itu bisa tinggal menggunakan aplikasi dan pembayarannya menggunakan QRIS yang mungkin akan berafiliasi dengan beberapa pembayaran digital atau e-wallet istilahnya, dompet elektronik yang ada di Indonesia. Mungkin kedepannya akan seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya, dengarkan bersama rekan saya Ramadhani akan menemani Anda jam 9 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hari ini. Tapi Irsan Lipit sekarang masih mengundang Anda untuk berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440. Pendengar, Anda lebih memilih pasar tradisional atau mungkin lebih memilih ke pasar online? Dari pertimbangan-pertimbangan itu mungkin Anda punya sudut pandang tersendiri tentunya yang bisa menceritakan kenapa lebih memilih pasar tradisional atau kenapa lebih memilih pasar online. Contohnya Pak Arjuna yang ada di Baruga 2 tadi. Katanya sesuai kondisi saja. Kalau memang misalnya tidak bisa berkunjung ke pasar tradisional, ya tidak ada salahnya pesan online. Tapi kalau punya waktu yang luang, seperti mungkin di hari Sabtu ini, di akhir pekan, lagi bersantai, mungkin boleh bersama keluarga sekedar untuk liburan, sambil liburan ya, berbelanja di pasar tradisional. Tentunya juga tidak ada salahnya untuk bisa berkunjung karena memang lagi libur pekerjaan. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan, tidak ada yang salah kalau misalnya menggunakan online. Itu pendapat dari Pak Arjuna. Tapi kalau pendapat dari pendengar-pendengar sebelumnya memang lebih pro kepada pasar tradisional. Karena menurutnya ya pasar tradisional itu tidak bisa digantikan dengan pasar online, karena ada beberapa hal-hal yang seperti tawar-menawar yang biasanya terjadi di pasar tradisional. Itu menjadi suatu bentuk transaksi atau suatu bentuk kegiatan yang akhirnya menjadi culture juga di Indonesia. Adanya tawar-menawar di pasar tradisional yang bisa membuat jauh lebih hidup dan ada interaksi antar sesama manusia. Dan interaksi ini yang akhirnya mungkin akan berkurang saat pasar tradisional di-online-kan. Karena orang-orang sudah bisa pesan secara online dan akan mengurangi orang-orang untuk bisa berinteraksi langsung dengan pedagang pasarnya sendiri. Menurut Anda, apakah lebih memilih pasar tradisional atau pasar online? Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon kami
0821 3333 9440. Pertanian merupakan sektor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Berbagai upaya melalui kebijakan dan program terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Tak hanya itu, Kementerian Pertanian pun fokus pada upaya regenerasi petani di Indonesia. Program YES hadir sebagai jawaban atas tantangan dalam permasalahan regenerasi petani. Bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development, Kementerian Pertanian merubah mindset pemuda pedesaan agar menjadi para petani, wirausahawan muda pertanian, serta tenaga kerja yang profesional di sektor pertanian. Fokus pada peningkatan kapasitas pemuda pedesaan melalui pelatihan, pemagangan, pengembangan wirausahawan muda pertanian, fasilitas akses permodalan dan pembangunan lingkungan usaha yang kondusif. Program YES membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menjanjikan bagi generasi muda. Saatnya generasi muda menjadikan sektor pertanian maju, mandiri, dan modern. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dari begitu banyak kisah yang bercerita tentang kelembutan, tentang kehangatan, tiada satu pun yang dapat untuk mengisahkan
bersamamu selalu. Oh mungkinkah itu? Oh mungkinkah kau sayang padaku? Kilau sinar matamu hingga syadu merayu resah hatiku. Katakanlah, katakan kau sayang padaku. Ku ingin kau pun tahu, aku pun sayang padamu. Baby, come to me now, don't let me down, yo. Yeah, you know that I love you so, baby. Yeah, just say it, babe, that you love me too. Yeah, tiada yang tahu adakah ku jatuh cinta bila bersamamu, bahagia hatiku. Sering ku ingin kau datang di dalam hidupku, berdua denganmu memadu rindu, bagai malam kelam membutuhkan sinar rembulan, bagai daunan membutuhkan hujan. Begitu diriku mendambakan dirimu. Oh mungkinkah itu? Oh mungkinkah kau sayang padaku? Kaulah sanjungan kalbu, satukanlah hidupmu dalam hidupku. Oh adakah kau mengerti apa yang terjadi? Percayalah padaku, aku pun sayang padamu. Yeah, baby, please come to me now. Check it out, come on. Oh, mungkinkah kau sayang padaku? Kilau sinar matamu hingga syadu merayu resah hatiku. Katakanlah, katakan kau sayang padaku. Ku ingin kau pun tahu, aku pun sayang padamu. Wow. Oh, sayang padamu. 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Kembali pendengar bersama Irsan Lipit menemani Anda di Opini Publik hari Sabtu 11 Desember 2021. Pendengar, tentunya Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon kami 0821 33 9440. Tiganya 4 kali ya. Di Opini Publik kali ini, Irsan Lipit membahas tentang Anda lebih memilih mana, pasar tradisional atau pasar online. Lewat line telepon tadi, Anda boleh menyatakan opini Anda seputar tentang pasar online atau mungkin pasar-pasar tradisional. Menurut Anda yang mana lebih Anda butuhkan? Atau mungkin sekarang Anda masih lebih nyaman dengan pasar tradisional? Tentunya tiap-tiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, mau itu pasar online atau mau itu pasar tradisional. Pendengar bersama dengan Irsan Lipit yang terus menemani Anda, dan line telepon telah berdering kembali 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Zakir di Barombong. Pak Zakir di Barombong.
Iya, Pak Zakir. Pak Zakir, apa kabar? Sehat Pak Zakir? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Zakir, lebih memilih pasar tradisional atau pasar online? Ini konsepnya pasar tradisional yang di-online-kan. Jadi begini, Iya. ini redaksi awal mengatakan Anda memilih pasar tradisional atau online. Iya, betul, iya. Berarti kita masih ada dua pilihan. Betul, betul. Iya. Berarti logikanya tradisional tidak boleh sepenuhnya dijadikan online. Iya. Di sisi lain itu pasar tradisional, Bung. Di situ tuh golongan prasejahtera sudah sejak dulu itu bertransaksi di situ. Iya. Malah sudah menjadi budaya. Iya. Karena apa? Beli sedikit-sedikit kan boleh. Malah dia sudah bersahabat dengan pedagang. Iya. Dalam hal ini orang Makassar bilang sudah jadi sambalu. Iya, betul ya. Jadi kalau pasar tradisional biarlah jadi tradisional. Yang pasar modern kalau mau di-online kan oke, silakan. Iya. Yang kedua, efeknya nanti kalau ini terjadi di online kan semua pasar, saya takutnya pasar tumpah jadi subur. Oh iya. Karena online itu kan memerlukan perangkat. Betul. Tapi akalnya sebagainya untuk itu. Nah, akhirnya yang kebiasaan di tradisional itu menyuburkan lagi itu yang namanya pasar tumpah yang menggelar dagangan di pinggir jalan. Dan akhirnya nanti mengganggu lalu lintas. Iya betul. Baru saya mau bilang. Sungguh minasa di mana-mana itu yang pasar tumpah. Jadi pemerintah harus membuat juga efeknya. Oke lah, tidak semua pasar tradisional bisa di-online-kan. Karena di situ ada budaya, Bung. Iya. Sudah menjadi sambalu itu orang-orang golongan prasejahtera kasihan. Jadi mungkin mau beli sedikit boleh. Kalau yang online itu paling kiloan, kilo, demikian. Kalau tradisional kan beli sedikit boleh. Mau bayar kontang boleh. Mau bayar kemudian boleh karena sudah jadi sambalu. Betul, iya. Saya kira begitu, Bu. Jadi mungkin baiknya dipisahkan antara kalau memang mau di-online kan dibuatkan pasar baru yang lebih modern mungkin. Betul, iya. Iya. Yang tradisional biarlah jadi tetap tradisional. Karena itu jadi menjadi ikon kota juga. Iya. Karena itu menyuburkan lagi itu pasar tumpah. Iya. Memacetkan lalu lintas. Betul. Lihat itu di Sungguh Minasa. Iya, betul. Sudah dibangun pasar sedemikian rupa masih digelar di pinggir jalan. Dan akhirnya sangat macet kalau jam kerja di sana. Iya. Jembatan sudah kembar malah masih macet. Masih macet, iya. Nah, terima kasih banyak kalau begitu Pak Zakir atas pendapatnya pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Zakir di Barombong. Ini cukup menarik pendapatnya Pak Zakir. Bahwa kalau memang pasar tradisional, biarkanlah itu menjadi pasar tradisional sendiri. Jadi kalau memang ada pasar online, mending pasar modern yang mungkin yang dibangun baru atau seperti apa, akhirnya di-online-kan. Mungkin begitu. Saya angkat kembali telepon untuk Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Haris di... Iya, Pak Haris di Makassar, Pak Haris ya? Iya, di Macini ya. Di Macini? Iya, betul. Iya. Pak Haris, bagaimana pendapatnya Pak Haris? Iya, kalau saya iya ya itu kalau saya pernah itu alternatif pendapat saya. Iya. Tapi kalau saya yang paling itu pasar tradisional itu sejak dulu sampai sekarang. Dan di situ kan di juga namanya menjaga kita punya budaya pasar itu juga banyak yang lainnya cari. Nah, jadi bagusnya itu ya dikembangkan. Online juga. Memang betul pendapat yang sebelum saya ini. Betul sekali. Jadi kalau saya itu ya sama-sama berjalan. Tapi kalau pendapat saya itu online itu tadi alternatif saja. Ya, bukan begitu. Artinya kalau misalnya kita ke tempat tradisional ya baru lagi alternatif begitu maksudnya saya. Oh, oke. Iya, saya tangkap maksudnya Pak Haris. Biarlah sama-sama berjalan, sama-sama dikembangkan.
gimana lah. Oh begitu Pak Haris ya. Begitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Haris di Macini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haris di Macini. Menurut Pak Haris ya setuju dengan pendapatnya Pak Zakir sebelumnya bahwa kalau memang misalnya pasar tradisional biarlah tradisional, tapi kalau ada pasar modern mau di online kan itu boleh. Tapi menurut Pak Haris, kalaupun pasar tradisional yang ada sekarang di online kan itu dalam bentuk alternatif tentunya. Jadi memang kalau bisa di online kan dan mau belanja secara online di pasar tradisional itu silahkan. Tapi kalau misalnya pilihnya untuk datang ke sana secara langsung itu juga boleh-boleh saja. Apalagi kalau jadi sambalu nih, betul sekali. Itu sudah lama Irsan baru ingat kembali kata-kata sambalu. Itu dulu cukup akrab di telinganya kita saat Irsan masih kecil, lu sering ikut ke pasar sama orang tua. Itu akrab, selalu ada langganan-langganan ya, sambalu dari orang tua sendiri. Itu sering sekali ikut dan juga belanja di stand itu terus biasanya. Beli sayur misalnya di ibu itu terus. Padahal bisa jadi ada di stand-stand lain atau di tempat-tempat lain yang mungkin lebih murah. Tapi karena sudah langganan, benar katanya Pak Zakir tadi, karena sudah langganan ada ikatan emosionalnya juga, akhirnya lebih memilih belanja di sana. Nah kalau misalnya di online kan apakah itu masih ada? Atau benar katanya Pak Haris, ini salah satu bentuk alternatif yang akhirnya bisa digunakan, dimanfaatkan apalagi untuk pendengar mungkin yang cukup sibuk di luar sana, bekerja dan mungkin mengurus anak di rumah, tidak sempat untuk ke pasar, bisa memanfaatkan online-nya. Mungkin itu tadi pendapat dari Pak Haris. Pendengar yang lain yang ingin beropini, saya persilakan line telepon 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin beropini kali ini. Irsan masih bisa mengangkat satu penelpon lagi untuk Anda jika ada yang ingin berpartisipasi. Di sini sudah ada sekitar 7-8 orang yang telah berpartisipasi tadi. Dan tentunya berbagai macam pendapat ya, berbagai macam opini sudah diutarakan dan ini sangat menarik. Ada yang pro dengan pasar tradisional, ada yang pro dengan online, ada yang memang memilih antara keduanya dan itu sama sekali tidak mengganggu, dan ada yang memilih untuk ya mending buat pasar baru di mana pasar itu lebih fokus menjadi pasar online sendiri. Itu juga menarik menurut Irsan. Tidak ada yang salah dari pendapat dan juga opini dari pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan semuanya menarik. Semuanya menurut saya semuanya cerdas-cerdas karena mengutarakan pikiran. Dan kita berharap nanti di pukul 9 hingga pukul 10 rekan saya ada Rahmadani yang akan berdialog langsung dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, membahas tentang pasar tradisional dan juga pasar online ini, bagaimana konsepnya dan akan dibawa seperti apa. Tentunya Anda juga boleh berpartisipasi di sana nantinya dan diluruskan kembali kira-kira nanti akan konsepnya seperti apa nih? Apakah tidak akan mengganggu pedagang-pedagang yang telah berjualan selama ini? Atau konsepnya seperti apa? Nanti kita akan mendengarkan di jam 9 hingga jam 10. Pendengar, sekarang sudah pukul 7 bergeser 54 menit dari jamnya Pro 1. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk opini publik pukul 7 pagi bersama Irsan Lepet di hari ini. Pendengar, jam 7 sudah bergeser 54 menit. Irsan Lepet pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana karena tepat jam 8 nanti Anda akan mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kita tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku
if you still want me, then tell me how to make it come back. I can unwrap, rewind like a throwback. Ku berkata, kau merasakan yang sama kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I know you hard to find like Nemo. I think you need a ring like Mellow. Baby, I want you back now, back now. I ain't never gonna back down, back down. Me and you is a rap now. Baby, I can be your rock, smack down. You the champ in my heart like Pacquiao, and I will always be the truth, facts now. Hey. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakannya sejujurnya. Jangan kau ragu. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I miss you so much, girl. Kita saling merindu. Yeah, and if you still want me, then tell me. Katakan sejujurnya. Karena inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh. Bila kulihat awan di birunya langit, berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti. Kala ku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti sepanjang waktu. Apakah yang mereka cari sesampainya di tepi pantai pasir? Begitu adanya diriku dan dirimu. Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, waktunya Anda akan mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengumumkan nama-nama peserta yang lulus sebagai berikut.
Nomor 1, Direktur Utama I. Hendrasmo. 2, Direktur Program dan Produksi Mistam. 3, Direktur Teknologi dan Media Baru Muhammad Sujai. 4, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yunas Markus Tuhulero. 5, Direktur SDM dan Umum Dedi Suparman. 6, Direktur Keuangan Muhammad Fauzan. Ya takut lah Pak, kalau sore ya tekot. Kalau di jalan kan masih bisa lihat Pak. Sari berita, Dewan Pengawas LPP RRI mengumumkan secara resmi jajaran Dewan Direksi LPP RRI untuk periode 2021-2026. Warga korban Gunung Semeru berharap pemerintah merelokasi pemukiman di zona merah. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 11 Desember 2021 bersama saya, Rudi Zain. Dan pendengar, mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana, Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru, Kolonel Infanteri Irwan Subekti menyebutkan air bersih hingga pakaian dalam menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi korban Gunung Semeru. Pemerintah menargetkan vaksinasi 2 dosis lengkap kepada masyarakat selesai dilakukan pada bulan Maret atau April tahun 2022 mendatang ketika jumlah penerima dosis pertama telah mencapai hampir 70% dari target yang ditentukan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau masyarakat ibu kota mewaspadai ancaman mutasi terbaru virus COVID-19 yaitu Omikron, terlebih saat momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pendengar, Dewan Pengawas LPP RRI kemarin secara resmi telah mengumumkan jajaran Dewan Direksi LPP RRI untuk periode 2021-2026 usai rangkaian seleksi yang ditutup dengan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Ignatius Hendrasmo ditetapkan sebagai Direktur Utama LPP RRI. Kami hadirkan liputan Pradipta Rahadi berikut ini. Setelah memimpin jalannya 2 sesi fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026, Dewan Pengawas LPP RRI resmi mengumumkan posisi kepemimpinan RRI yang baru. Ketua Dewas LPP RRI AM Adi Trisnanto mengumumkan bahwa Ignatius Hendrasmo resmi terpilih untuk menjabat sebagai Direktur Utama LPP RRI periode 2021-2026. Pengumuman tersebut disampaikan di hari yang sama setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang terakhir di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta pada Jumat malam. Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2021-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Desember 2021, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengumumkan nama-nama peserta yang lulus sebagai berikut. Nomor 1, Direktur Utama I. Hendrasmo. 2, Direktur Program dan Produksi Mistam. 3, Direktur Teknologi dan Media Baru Muhammad Sujai. 4, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yunas Markus Tuhulero. 5, Direktur SDM dan Umum Dedi Suparman. 6, Direktur Keuangan Muhammad
Fauzan. Ketua Dewas AM Adi Trisnanto menyatakan keputusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Terima kasih. Jakarta, 10 Desember 2021, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, tertanda AM Adi Trisnanto, Sarjana Ekonomi. Kini LPP RRI memiliki pimpinan baru untuk 5 tahun mendatang. Radio Republik Indonesia diharapkan akan menjadi media publik yang kredibel dan mendunia di era disrupsi. Beralih ke informasi lainnya, warga korban awan panas guguran Gunung Semeru berharap adanya perhatian pemerintah untuk merelokasi pemukiman yang berada di zona merah. Kami hadirkan laporan Joshua Sihombing. Mau dikemanakan? Bawa pulang, rumah nggak ada. 1 pekan sudah warga di sejumlah desa di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur harus mengungsi karena Gunung Semeru mengeluarkan semburan material awan panas pada Sabtu 4 Desember silam. Ponidi, pria kelahiran Curah Kobokan, Sipiturang, tak tahu harus pulang kemana jika kondisi Gunung Semeru dan posko pengungsian berangsur pulih. Saat ditemui Pro 3 RRI di posko pengungsian Pasirian, Ponidi hanya berharap adanya perhatian pemerintah untuk merelokasi permukiman-permukiman di zona merah Gunung Semeru. Masalahnya itu kalau cepat selesai renovasi rumah. Kemana ya? Saya bingung, kemanakan? Yang saya harapkan itu cuma satu, cepat-cepatlah di mana tempatnya. Oh, berarti Bapak mau lah ya kalau misalkan direlokasi dari desa itu pindah ke tempat lain begitu? Ya gak layak kalau di sana itu udah. Oh, udah tidak layak. Layak. Kalau di desa saya udah gak layak, diperbaiki udah gak layak. Udah, pindah ini. Pindahin saja. Terserah pemerintah, pasrah. Udah gak layak. Tak hanya Ponidi, Nur Aini, warga Sumber Uluh yang tak luput dari ganasnya semburan awan panas guguran Gunung Semeru, juga menuturkan bahwa telah banyak warga di zona merah lereng Gunung Semeru yang berharap untuk direlokasi. Yang di pengungsian lama-lama gitu. Gimana Pak? Dipindahkan gitu rumah-rumah warga yang di daerah-daerah yang rawan banget begitu. Ya, kalau yang di sana itu harus dipindahkan karena orang minta dipindahkan kan. Orang-orang minta dipindahkan Iya, gitu ya. iya. Sementara itu saat ditemui Pro 3 RRI di pos penjagaan patroli Kampung Renteng, Kepala Dusun Kebondeli Selatan Marsuki membeberkan bahwa pihak antar kepala dusun dengan pemerintahan setempat telah sepakat untuk memberikan relokasi bagi warga yang sangat terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Ke tempat yang paling aman. Ya, ke tempat yang paling aman. Itu betul kali Mas. Pemerintah Sudah ada. Insya Allah pemerintah sendiri saya dengar selentingan ya kan. Itu pemerintah nanti memang memikirkan itu tempat yang paling aman untuk warga yang sekarang tertimpa musibah rumahnya hancur. Itu insya Allah dibuatkan atau ditempatkan di tempat yang baru yang lebih aman. Harus dibuatkan atau mencari tempat yang lebih aman untuk beliau-beliaunya yang kehilangan tempat tinggal. Terutama pedukuhan-pedukuhan yang sudah tidak layak dihuni lagi. Untuk melakukan relokasi lebih lanjut, Marsuki mengatakan bahwa setidaknya terdapat 3 area permukiman yang menjadi fokus relokasi. Ketiganya itu yakni berada di Dusun Kebondeli Utara, area Kampung Renteng, dan Dusun Kamar Kaja. Sementara itu warga Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru masih merasakan debu dan banjir setiap harinya di pemukiman mereka. Kali ini kami akan hadirkan laporan yang akan disampaikan oleh reporter kami Hairul Umam. Ya takut lah Pak, kalau sore ya cekot sana. Kalau siang kan masih bisa lihat Pak. Warga Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur mengaku masih merasakan hujan debu dan banjir pasir setiap harinya di pemukiman mereka. Agus, salah satu warga yang ketika dijumpai RRI di rumahnya, mengaku bahwa hal tersebut masih sering terjadi. Dirinya juga mengaku setiap hari masih melakukan pemantauan ke rumahnya. Dan jika sudah sore, dirinya kembali ke penampungan. Pak, ini intensitas kalau kayak gini masih aktif gunungnya? Aktif tiap hari, iya, masih debu. Itu
kayak gini kalau Bapak hanya ke rumah nih mantau pasar benda aja ya? Iya, mantau rumah, tapi kalau sore kembali ke penampungan. Itu kalau hujan bawa apa aja Pak dari gunung? Biasanya bawa pasir sama batu itu. Batu itu? Iya. Tapi dari BPBD di sini ngingetin buat evakuasi? Pasti ada peringatan. Terus listrik? Listrik mari habis kejadian sampai sekarang padam, masih padam ya. Sementara itu hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Satimah, di mana memang dirinya ketika pagi hari memantau rumahnya dan ketika sore hari dirinya kembali ke pengungsian. Di sini? Ya takut lah Pak, kalau sore ya cek out sana. Kalau siang kan masih bisa lihat Pak, posisi mendung apa enggak. Kalau sekarang sudah enggak lapa toh, cuma banjir air. Tapi kan ini yang gelap itu. Maksudnya kayak BMKG bilang akan terus gini terus Bu, tapi enggak warga sini, tapi yang kayak ibu di rumah gini masih mantau masih banyak. Iya, Kalau pagi banyak. Kalau sore itu udah pulang semua. Ke pengungsian. Diketahui memang tim gabungan terus mencari korban erupsi Gunung Semeru. Hingga kini total 45 korban meninggal ditemukan. Selain itu, 19 orang tercatat mengalami luka berat dan 19 orang luka ringan akibat erupsi Semeru. Mayoritas korban mengalami luka bakar diikuti penyakit lainnya. Sementara itu, 9 orang dilaporkan hilang, di mana memang jumlah pengungsi erupsi Gunung Semeru ini tercatat sebanyak 6.573 orang. Sementara itu di lokasi lain, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menaikkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat banjir akibat dampak fenomena air pasang atau banjirop yang semakin menambah daftar wilayah terdampak. Kami hadirkan laporan Diki Munadi. Kita lakukan patroli keliling 2 tahap. Sudah hampir sepekan sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilanda banjir rob akibat fenomena La Nina yang membuat tingginya permukaan air laut ketika pasang. Banjir rob sendiri sudah menggenangi mulai sejumlah ruas jalan dan permukiman yang wilayahnya terbilang rendah. Diakui Royani, warga Banjarmasin, banjir kali ini justru lebih tinggi dari awal tahun lalu. Sebab ia sebelumnya sempat meninggikan lantai rumahnya, namun tetap kembali terendam. Hal ini pun membuatnya was-was, terlebih ketika malam hari. Ya, yang awal tahun kemarin kan sempat itu juga banjir yang masuk ke rumah. Di kamar sama kamar mandi itu masuk. Setelah banjir kemarin sempat saya tinggi ini kamar mandinya. Tapi sekarang malah tambah masuk juga, itu berarti kan tambah tinggi itu untuk debit airnya. Nah, di sini biasanya kemarin itu nggak sampai Atas kondisi ini pula pemerintah Kota Banjarmasin menaikkan status kebencanaan dari darurat banjir. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Salah satu pertimbangan menaikkan status kebencanaan ini karena banjirop yang melanda Banjarmasin harus terus diwaspadai agar tidak semakin parah. Kemudian ini harus segera ditangani dan tidak menunggu perubahan ataupun juga murni 2021 atau 2022 karena ini sifatnya bencana alam ya, dan sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Banjarmasin juga wali kota menetapkan status tanggap darurat, maka kita akan mengambil anggaran tidak terduga, anggaran BTT untuk bisa menangani titik-titik yang dianggap rusak. Selain itu, status kebencanaan tanggap darurat banjir juga harus dilakukan karena fenomena air pasang atau banjirop ini semakin hari semakin menambah daftar jumlah wilayah yang terdampak. Sebab diungkapkan Muhammad Yosida, Koordinator Rescue BPBD Banjarmasin, bahwa sampai Jumat kemarin pihaknya mencatat sudah bertambah sebanyak 21 titik wilayah yang tergenang. Harus dan wajib mengcover 5 wilayah di Kota Banjarmasin dan kita lakukan patroli keliling 2 tahap untuk memantau banjir atau air pasang rob di wilayah Kota Banjarmasin. Dipantau pertama debit air, kecepatan arus. Adapun wilayah yang masih terdampak seperti di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Utara untuk saat ini, khususnya yang berada dekat pinggiran sungai. Masyarakat pun terus dihimbau agar tetap waspada karena wilayah Banjarmasin masih sering diguyur hujan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Amerika Serikat memprakarsai boikot terhadap Olimpiade dan Paralimpiade musim dingin di Beijing
yang rencananya akan berlangsung pada bulan Februari dan Maret 2022 mendatang. Keputusan Amerika Serikat itu ternyata diikuti sejumlah negara lainnya. Sebenarnya apa yang menjadi alasan adanya boikot terhadap Olimpiade dan Paralimpiade musim dingin Beijing tahun depan? Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Retno Mandasari. Laporan khusus. Laporan khusus. We will not be contributing to the fanfare of the games. Beijing tengah bersiap menghelat Olimpiade dan Paralimpiade musim dingin yang menurut rencana akan dihelat pada Februari dan Maret 2022. Namun di tengah kesibukan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah, boikot justru datang dari sejumlah negara. Amerika Serikat mempelopori boikot Olimpiade dan Paralimpiade musim dingin 2022 pada pekan ini. Alasannya adalah sebab Amerika menuding Beijing telah melakukan pelanggaran HAM terhadap Muslim etnis Uighur di Xinjiang. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam konferensi pers menyebut Amerika tidak akan mengirimkan perwakilan diplomatik maupun resmi meski sepenuhnya mendukung para atlet Amerika yang akan bertanding. Kami tidak akan berkontribusi pada kemeriahan pertandingan. Perwakilan diplomatik atau resmi dari Amerika Serikat akan memperlakukan permainan ini sebagai bisnis seperti biasa. Dalam menghadapi pelanggaran HAM yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang, kami tidak bisa melakukan itu. Kanada merupakan salah satu negara yang langsung menanggapi kebijakan Amerika dengan melakukan hal serupa. Menurut Perdana Menteri Justin Trudeau, Kanada prihatin dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Tiongkok. Sebagai sebuah negara, sebagaimana banyak mitra di seluruh dunia, kami sangat prihatin dengan pelanggaran HAM yang berulang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Itu sebabnya kami mengumumkan hari ini bahwa kami tidak akan mengirimkan perwakilan diplomatik apapun ke Olimpiade dan Paralimpiade Beijing musim dingin ini. Tiongkok menanggapi keputusan Amerika serta sejumlah negara yang melakukan boikot. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin menegaskan, negara yang memutuskan untuk melakukan boikot akan membayar harga atas tindakan yang mereka lakukan. Tidak ada politik dalam olahraga. Olimpiade adalah pertemuan besar bagi para atlet dan penggemar olahraga, bukan panggung bagi politisi untuk pamer. Kami telah melihat sebagian besar negara mendukung Olimpiade musim dingin Beijing yang sukses. Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada menggunakan platform Olimpiade untuk manipulasi politik. Perilaku seperti itu tidak populer dan mengasingkan diri, dan negara-negara ini terikat untuk membayar harga atas kesalahan mereka. Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach memastikan tidak memihak kepada siapapun. Namun Bach mengkhawatirkan jika Olimpiade dan Paralimpiade dijadikan sebagai ajang politik, maka hal itu bisa menjadi akhir dari pertandingan lebih dari 200 negara sejak 100 tahun terakhir. Saya akan berpikir lebih jauh, itu bisa menjadi akhir dari pertandingan Olimpiade. Karena itu adalah akhir dari pertandingan Olimpiade kuno, ketika politik terlibat setelah 100 tahun Olimpiade. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan boikot diplomatik Olimpiade dan Paralimpiade Beijing tidak signifikan. Serta Macron menyatakan tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan boikot yang diprakarsai oleh Amerika dan menyebut dia akan mendukung tindakan yang memiliki hasil bermanfaat. Beijing telah dituduh oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya memenjarakan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di pusat-pusat penahanan di Xinjiang, di mana beberapa mantan tahanan mengklaim mereka disiksa, diperkosa, atau disterilkan secara paksa. Namun Beijing membantah tuduhan itu dengan mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pendidikan ulang yang dirancang untuk memerangi separatisme dan terorisme Islam di wilayah barat jauh. Selanjutnya kami sampaikan komentar Pro 3 dengan judul Olimpiade musim dingin Beijing jangan dipolitisasi. Komentar akan disampaikan editor senior Besti Simatupang berikut ini. Editorial Pro 3. Pelaksanaan Olimpiade musim dingin 2022 pada bulan Februari mendatang tengah menjadi polemik. 4 negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia,
telah menyatakan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin itu. Artinya, keempat negara tersebut tidak akan mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke Olimpiade yang berlangsung di sekitar Beijing dan provinsi Hebei itu. Alasan keempat negara tersebut memberlakukan aksi boikot terhadap Beijing sebagai langkah penting untuk menantang kejahatan pemerintah Tiongkok terhadap kemanusiaan yang menargetkan Uighur dan komunitas Turki lainnya. Aksi pemboikotan diplomatik ini sangat disayangkan. Kegiatan olahraga hendaknya tidak dipolitisir karena sebagaimana diketahui, olahraga merupakan ajang pembinaan para atlet dalam upaya mencari bibit-bibit muda berprestasi di bidang olahraga. Mestinya memang harus dipisahkan antara permasalahan politik dan olahraga. Bagaimanapun, pelaksanaan Olimpiade harus tetap berjalan. Berbagai pihak, khususnya 4 negara yang memboikot pelaksanaan Olimpiade Beijing, perlu duduk satu meja mengadakan pembicaraan bersama mengenai masalah boikot diplomatik Olimpiade ini, mumpung masih ada beberapa waktu, demi menghasilkan sebuah mufakat atas kekhawatiran negara barat terhadap HAM di negeri tirai bambu itu. Namun, masih bisa dibenarkan jika alasan tidak dikirimkannya atlet ke dalam kegiatan Olimpiade musim dingin Beijing 2022 karena alasan COVID-19. Demikian komentar. Selamat pagi. Pendengar, menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, meminta masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan demi untuk menahan laju pertumbuhan kasus COVID-19. Berita selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar berikut ini. Pembatasan itu relatif. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta seluruh jajaran pemangku kepentingan dalam penanganan pandemi tak lengah meski pemerintah pusat telah membatalkan rencana penerapan PPKM level 3 selama momentum libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Namun demikian, Sri Sultan mengimbau agar publik tidak serta-merta abai meski tengah menghabiskan momentum libur Natal dan akhir tahun di Yogyakarta. Jadi jangan hanya berharap pada kebijakan pemerintah daerah, tapi masyarakat seenaknya sendiri. Tapi masyarakat justru dengan tidak dilakukannya level 3 itu, harapan saya masyarakat kesadaran untuk menjaga dirinya, menghindari kerumunan, menghindari tempat-tempat yang kira-kira membahayakan kesehatannya, ya jangan dilakukan. Sri Sultan pun menegaskan tetap akan membuka sektor pariwisata dengan instruksi khusus agar tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ya tetap buka, karena nggak ada alasan ditutup. Karena kalau ditutup kan kita kembali ke level 3. Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Polisi Slamet Santoso menyebutkan aparat kepolisian akan memantau pelaksanaan protokol kesehatan di objek wisata dan juga tempat-tempat publik, termasuk memantau penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi yang pasti kita tidak akan ada penyekatan, kita sesuaikan dengan itu. Namun yang kita akan perketat adalah di prokes dan aplikasi Peduli Lindungi serta vaksinasi. Di lokasi-lokasi wisata kita prokeskan. Dalam beberapa hari terakhir, pertumbuhan kasus COVID-19 di Yogyakarta memang kembali fluktuatif. Misalnya pada 10 Desember tercatat ada 16 kasus baru terkonfirmasi positif, sementara sehari sebelumnya terdeteksi 10 kasus baru. Meski demikian, angka positivity rate yang dicatat masih terbilang rendah di bawah 0,5%. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi aktual lainnya di pagi hari ini dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Zain, selamat pagi. Kami berjanji
94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Berawal dari cintaku pertama, di awal ku jumpa kamu, benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta, tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang
Kembali pendengar menemani Anda di hari ini, hari Sabtu 11 Desember 2021 di pagi hari Lintas Makassar Pagi di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, Irsan Lipit akan memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda tentunya. Seperti ada informasi lalu lintas, perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat dan sekitarnya. Dan juga ada informasi lainnya. Dan tepat pukul 9 nanti ada rekan saya Ramadhani yang akan berdialog bersama dengan narasumber kita seputar tentang transformasi dari pasar digital menjadi pasar online. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti di pukul 9 pastinya boleh lewat line telepon di nomor 082133339440. Lama sudah ku bersama, menemani dirimu, berbagi cinta dan berbagi rasa. Semakin kita melangkah, semakin kita dalam, semakin terlihat jauh berbeda. Tapi ku tak sangka secepat ini harus berakhir kisah cinta kita. Ku akan selalu mencintaimu walau kita tak mungkin bersama. Meski berat melepasmu, tapi kamu akan selalu di hatiku selamanya. Betapa hancur hatiku meninggalkan dirimu, tapi
Informasi lalu lintas. Kembali berdengar bersama Irsan Lipit menemani Anda di pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi pukul 8 bergeser 40 menit. Pendengar, untuk wilayah Bawah Karaeng dan perempatan Pasar Terong di sana terpantau lancar. Tidak ada kemacetan walaupun mungkin weekend waktu untuk pergi ke pasar, tapi dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar di sana terpantau lancar tanpa ada hambatan. Hal yang sama juga terpantau pendengar di Jalan Urip Sumoharjo depan kantor DPRD Provinsi. Di sana terpantau ramai lancar. Walaupun ramai pendengar tapi tidak sampai menyebabkan kemacetan. Cukup ada antrian tapi tidak sampai membuat macet. Pendengar, di Urip sekitar Gubernuran juga terpantau lancar dan tentunya hati-hati untuk Anda yang ingin berkendara walaupun mungkin agak lengang dan juga tidak ada hambatan, bukan berarti Anda bisa gaspol di sana. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Berikutnya pendengar di sekitar pantauan Pasar Dayak Patung Ayam, pendengar di sana terpantau ramai lancar seperti biasa. Daerah perempatan dari arah Sudiang menuju ke pusat kota Makassar juga terpantau agak ramai di perempatan Pasar Dayak sana. Berikutnya pendengar yang pantauan CCTV di Jalan Alauddin dan Talasalapang, di sana terpantau ramai lancar. Tentunya buat Anda yang ingin lewat sana, terutama untuk roda 4, harap untuk berhati-hati, lebih pelan. Karena biasanya daerah-daerah sini banyak pengendara roda 2 memadati jalan, tapi itu di saat jam-jam tertentu saja. Untuk pagi hari ini masih terpantau lancar dari CCTV Diskominfo Makassar di akun resmi Twitter mereka. Informasi lalu lintas. Pro 1, kanal inspirasi.
Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sang surya enggan menyapa dunia, bagai hati yang tiada cinta. Rentang waktu yang pisahkan kita membuat hidupmu tak bercahaya. Jangan biarkan asa pergi menghilang, karena aku kembali hanya untukmu. Maafkan belahan jiwa, tak maksud meninggalkanmu. Hapuslah air mata dan hadirlah senyuman. Lantunkan puisi cinta terindah antara kita untuk selamanya. Jangan sempatkan bimbang merajam dekat perak cinta yang membara. Takkan ku lepas lagi sandaran hati ini, dan takkan mungkin ku sanggup jauh darimu. Maafkan belahan jiwa, tak maksud meninggalkanmu. Hapuslah air mata dan hadirlah senyuman. Lantunkan puisi cinta terindah antara kita untuk selamanya. Janji setia masih jelas terukir menyentuh kalbu. Tiada lagi kini yang pisahkan kita. Maafkan belahan jiwa, tak maksud meninggalkanmu. Hapuslah air mata dan hadirlah senyuman. Lantunkan puisi cinta terindah antara kita untuk selamanya. Maafkan belahan jiwa, tak maksud meninggalkanmu. Hapuslah air mata dan hadirlah senyuman. Lantunkan puisi cinta terindah antara kita untuk selamanya. Informasi cuaca. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang berada di wilayah Sulawesi Barat,
Berikut ada informasi dari BMKG wilayah Sulawesi Barat untuk perakiraan cuaca di hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Pagi hari pendengar berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Poliwali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Tengah. Tentunya juga berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Majene, Mamuju, dan Pasangkayu. Untuk siang hari pendengar hingga sore hari diperkirakan akan berawan yang berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Poliwali Mandar, Majene, dan Mamuju. Berpotensi terjadi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamasa dan juga Mamuju Tengah. Malam hari pendengar cuacanya agak berbeda seperti siang dan juga sore hari. Akan berawan yang berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Poliwali Mandar, Majene, Mamasa, dan juga Mamuju Tengah. Berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mamuju. Pendengar, untuk Anda yang berkegiatan dini hari nanti, diperkirakan akan berawan yang berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Poliwali Mandar, yang berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Untuk suhu udara di 19 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 70 hingga 97%. Arah angin dari tenggara menuju ke barat laut dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Peringatan dini pendengar waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat, guntur, dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu pada malam hari. Demikian pendengar informasi BMKG dari Majene. Informasi cuaca. Pro 1, Kanal Inspirasi. Berikut pendengar ada dialog interaktif bersama rekan saya Rahmadani yang akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Tengah.